Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Apa kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat di rumah ya. Amin. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis, Kupas Mistis. Acara yang membahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Tema kita malam hari ini berhubungan dengan pelet, yaitu ilmu pelet ajian pemikat hasrat. Alhamdulillah telah hadir di studio kita seorang pakar spiritual sekaligus pakar ilmu hikmah. Mari kita sambut Ki Sukma Wijaya. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ki? Alhamdulillah baik-baik. Ini kan terakhir ke sini bolak-balik Mesir Ki. Masih bolak-balik terakhir ke situ? Masih. Nanti saya tanggal 1 berangkat lagi sampai tahun depan, sampai selesai Idul Fitri lah kayaknya. Sana. Emang boleh tahu nggak sih ngapain aja sih Ki di sana kegiatannya? Saya di situ kan saya gabung dengan Akademi Sufi. Akademi Sufi dengan salah satu Grand Syekh Al-Azhar gitu. Lalu saya juga belajar dengan masyayikh Azhar yang lain. Saya memperlancar lugoh saya di bagian bahasa Arabnya. Habis itu saya perdalam fikih saya, hadis saya, ilmu hadis, ilmu Quran, ilmu usuluddin saya gitu. Kebetulan juga belajar yang torekohnya juga, tasawufnya juga, ilmu hikmahnya juga. Jadi semua belajar sih intinya mah. Tapi itu belajar, itu bentuknya akademis Ki? Atau emang kelas, setiap hari kelas. Oh. Everyday, kita kelasnya tuh dari hari Minggu sampai hari Kamis, Jumat Sabtu libur. Tapi kan Ki Sukma suka bolak-balik Mesir nih, berarti ada pengobatan antar negara juga nih kira-kira pasien-pasien Ki Sukma? Sebenarnya saya pengobatan antar negara itu sudah dari dulu ya Mas Oik ya. Jadi ilmu-ilmu yang saya pelajari itu nggak peduli orang, katanya kan kalau lewat pulau kan lewat beda pulau nggak bisa gitu ya. Nyebrang laut nggak bisa. Saya ngerjain hajat orangnya di Perancis satu di Indo nggak ada masalah. Orangnya di Arab yang di Jeddah satunya di Indo nggak ada masalah. Nah, dia tahu seorang Ki Sukma itu dari mana Ki? Rata-rata sih tahu dari YouTube saya, dari Instagram, dari TikTok saya gitu. Dari situ rata-rata taunya. Yang jauh-jauh itu ya? Jauh-jauh itu. Alhamdulillah Ki ya. Dari media sosial lah intinya gitu. Media sosial Iya. Ki, tema hari ini kan tentang pelet nih, atau ilmu pemikat. Tapi bisa juga disebutkan seks magis gitu. Dari bahasanya itu kan udah mengarah ke hawa nafsu tuh Ki. Nah, maksudnya gimana nih Ki? Boleh tahu nggak? Sebenarnya intinya ilmu pelet itu sebenarnya kan banyak segmennya ya Mas ya. Kamu mau pakai jalur kiri atau jalur kanan? Gitu. Ada yang jalur ilmu kesepuhan, ada yang jalur ilmu Timur Tengah gitu. Dan dalam apa namanya ilmu hikmah sendiri biasanya disebut kalimatnya jalbu kolbi atau penarik hati gitu loh. Bukan maksudnya syahwat tentang syahwat enggak, mereka tidak menulis tentang syahwat-syahwatan, tetapi mereka rata-rata entah misalkan tazkir kolbi atau jalbu kolbi gitu, atau sifatnya yang menundukkan hati, itu ilmu hati sebenarnya. Gitu. Pelet itu sebenarnya ilmu hati, menundukkan hati si fulan, menarik si hati si fulan gitu, rata-rata begitu. Nah jadi sebenarnya kalau misalkan ditranslate ke misalkan bab seks sihir seks gitu ya, itu sebenarnya sih tidak kurang pas gitu dengan lugoh atau bahasa aslinya dari Timur Tengah gitu. Karena kalau misalkan pelet itu lebih ke arah misalkan menarik hati itu lebih masuk, karena kalau kita literalak secara kita translate ke bahasa Indonesia itu kita artinya adalah menarik hati, menundukkan hati si fulan begitu. Gitu. Itu tapi kan kebanyakan orang menggunakan pelet itu ya salah satunya tujuan akhirnya ke situ gitu Ki. Itu nggak menutup kemungkinan kalau dapat pasien kayak gitu gimana Ki? Gini, sebenarnya awal mula Allah menurunkan ilmu seperti itu kepada para masyayikh, kepada para aulia gitu ya. Itu sebenarnya ditujukan untuk urusan rumah tangga. Awalnya. Dan juga untuk para masyayikh yang mau berdakwah. Kita kan para masyayikh kita butuh mahabbah supaya kita jamaah senang sama kita, supaya ilmu yang kita sampaikan mereka tuh senang masuk gitu ya. Dia respect dulu sama kita, baru mereka mau mendengarkan apa yang kita utarakan, apa yang kita ajarkan. Kalau dia udah nggak senang sama kita, ya susah. Kita mau ngajar apapun mentah buat mereka. Nah sebenarnya ilmu-ilmu mahabbah seperti mahabbah Yusuf, mahabbah Nabi Sulaiman, mahabbah Syahsi bin Barhiyah, dan mahabbah yang lain itu ada. Mahabbah itu artinya cinta. Dari kata hubbun itu cinta,
cinta itu mahabbah itu tuh kasih sayang gitu intinya. Nah itu untuk masalah-masalah seperti itu, masalah dakwah. Nah kalau misalkan dalam hubungan suami istri kan ada pertengkaran, keributan gitu. Nah itu untuk menyatukan kembali yang haknya suami istri, yang misalnya si ini selingkuh atau si ini sudah mulai bosan, atau misalkan di urusan sunnah malam Jumatnya sudah mulai agak jarang-jarang gitu ya. Itu kita timbulkan dengan ilmu tersebut akhirnya rukun kembali, jadi hangat kembali, jadi sakinah mawaddah warahmah kembali. Intinya sebenarnya ke arah situ. Nah, kalau misalkan ada orang-orang yang menggunakan untuk jalur yang lain, itu sebenarnya melenceng dari faedah aslinya, dari tujuan utama diturunkan ilmu itu. Jadi disalahgunakan lah. Contoh misalkan ya kita minum Panadol untuk sakit kepala, itu buat mabok gitu, berarti gitu. Tapi tetap berfungsi gitu, Ki? Tetap berfungsi, asalkan dia menggunakannya sesuai dengan tata cara yang benar. Allah itu kan mengabulkan hajat yang baik dan buruk. Nggak pilih kasih berarti. Nggak pilih kasih. Allah itu mengabulkan hal baik dan buruk, nanti setelah kita mati, nanti kita dapat tanggung jawabkan, gitu aja. Tapi ini saya baru tahu nih, Ki. Maksudnya asal muasal pelet itu ternyata ya buat guru-guru, biar muridnya tuh pada dengerin, dan rumah tangga ya ternyata awal mulanya tuh itu. Nah, balik lagi ke pelet yang beredar di Indonesia nih, Ki. Pelet itu kan katanya ketika terkena pelet tuh target tuh akan berfantasi magis dengan si pasien gitu yang meminta pelet itu dengan seseorang gitu. Peletin saya dong dengan dia. Nah, si dia ini akan bermimpi tentang saya. Nah, itu emang begitu cara kerjanya, Ki? Cara kerja pelet itu beraneka ragam. Ada yang menggunakan khodam, ada yang menggunakan doa, ada yang menggunakan energi. Ada 3 cara. Kita bahas satu-satu dulu ya. Kita kalau misalnya menggunakan residual energi, itu nggak pakai mantra, nggak pakai amalan, nggak pakai wiridan, tetapi itu menggunakan sistem namanya sistem otak. Alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Kita itu namanya yang cara menarik dari energi yang dipikirkan, nanti dia bisa ketarik energinya gitu. Afirmasi, sistem afirmasi. Itulah yang banyak beredar gitu ya, menggunakan energi itu namanya, karena setiap manusia punya energi. Yang kedua adalah dari khodam, ini yang paling rumit. Namanya dari khodam ini, kita ada satu amalan, itu harus ada satu amalan atau bacaan yang memanggil khodamnya. Kalau hanya sekedar minyak atau sekedar batu, kalau nggak ada khodamnya, nggak akan bisa kerja. Karena kalau namanya pelet menggunakan khodam, itu harus, atau menggunakan ilmu, itu harus ada yang kerja. Yang paling cepat, yang paling ibaratnya yang paling cepat hasilnya itu biasanya menggunakan khodam. Instan tuh ya? Karena ada yang kerja. Gitu loh, ada yang bekerja. Kita ibaratnya ke kantor tuh ada yang aktivitas, ada yang bekerja gitu loh, sehingga tujuannya tercapai. Nah, si khodam ini, kalau dari khodam amalan atau khodam yang bacaan, dia sistemnya adalah datang ke orang tersebut, si target tersebut, lalu dia masuk ke alam mimpi orang tersebut, sehingga dan si khodam itu akan berubah wujud seperti orang, si pasien kita, atau kita yang mau mengerjakan, itu target kita gitu, kita mengerjakan sendiri tanpa minta bantuan para ahli spiritual gitu kan, dia akan berwujud seperti kita, dan dia akan melakukan hal-hal yang mungkin romantis atau dijima orang tersebut di dalam mimpi, sehingga si orang tersebut pada waktu bermimpi merasakan kenikmatan yang lebih daripada umumnya. Sehingga pada waktu dia sudah bangun, dia akan berfantasi, teringat-ingat, terngiang-ngiang mimpi tersebut. Itulah yang akan mempengaruhi otak dia. Itu. Nah, kalau itu yang sistemnya khodam, jadi sistemnya dia pergi, sudah selesai dia kerja, dia balik. Jadi kalau misalkan untuk mengerjakan sistem pakai amalan, dia tidak, si pasien nih ya, di ruqyah misalkan sama orang, nggak kedeteksi orang nggak ada khodamnya. Kan khodamnya cuma datang jam kerja doang, terus pulang, jam kerja pulang gitu. Gitu. Cara gitu, dia saat dipanggil, saat wirid dia kerja, saat nggak diwirid dia pulang. Dia cuma mempengaruhi alam bawah sadar itu aja gitu. Dan dia tidak stay di sana. Nah, beda dengan yang menggunakan danyang. Ini apa? Danyang itu tuh sesepuh atau jin-jin, atau mereka ngomong orang-orang setan-setan yang udah dengkot-dengkot, demit-demit di satu tempat. Dia adalah demit-demit jin-jin yang mendiami suatu tempat, itu namanya danyang-danyang. Dan biasa itu tuh kalau dalam ilmu hikmah itu mereka kita kenal dengan jin-jin dari bangsa Awan, jin-jin dari bangsa Ifrit gitu ya. Yang kelas-kelasnya tinggi danyang itu. Nah, mereka orang ahli spiritual itu dia bekerja sama dengan jin tersebut, danyang tersebut, sehingga si danyang tersebut menghampiri si target dan stay di sana.
stay di orang tersebut mempengaruhi setiap hari itu yang kadang-kadang bisa bikin orang itu tersebut gila. Nggak mau kerja, maunya bercinta aja, nggak mau ngapa-ngapain, maunya ketemu orang ini karena dia kerja 24 jam. Dan itulah kalau misalkan di ruqyah kena dia. Kan dia stay di sana. Gitu loh. Nah, yang terakhir ada minta sama Allah, ya sudah, sholat hajat aja. Allah yang mau bolak-balikan hati, ana urid, saya mau si fulan binti fulan, agar mahabbah pada saya. Kalau misalkan dia memang jodoh saya, maka dekatkanlah, kalau tidak maka mungkin mudahkanlah atau berikanlah saya yang terbaik. Itu namanya doa. Pada ketika berdoa Allahumma ini as'aluka, Allahumma gitu, minta kepada Allah, maka Allah itu tergantung Allah mau ngabulinnya gimana. Kalau Allah setuju dengan dengan apa namanya hajat antum, ya dia akan menyetujui itu dengan cara apapun, min haitsu la yahtasib, tidak sangka-sangka. Tapi misalkan Allah berkenan, si fulan tidak cocok dengan Anda gitu, saya akan mencarikan yang lain. Akan didatangkan orang lain bagaimanapun caranya. Gitu. Dan kalau memang misalkan Allah sudah menyetujui orang tersebut, atau misalkan nanti dulu belum saatnya, mungkin si target ini harus pacaran dulu dengan orang lain sehingga dia terpukul, atau dia sudah akhirnya taubat, dia baru dijodohkan dengan orang yang minta, bisa saja Allah berbuat seperti itu. Karena namanya Allahumma inna as'aluka, saya meminta kepada Allah. Jadi Allah tergantung Allah maunya bagaimana. Nah, kalau misalnya Allah sudah langsung setuju, Allah akan menyuruh para bala tentara untuk bekerja. Bala tentara dari mana? Dari bangsa malaikat, dari bangsa jin, dari bangsa jin muslim ya, dari bangsa angin, dari bangsa alam. Itu untuk menggerakkan si orang tersebut untuk dekat dengan si pasien, dekat dengan kita gitu loh. Nanti Allah akan membolak-balikan hati dia. Tiba-tiba istiqoroh dapatnya si fulan, dapatnya kita, istiqoroh dapatnya kita gitu. Nah, itu cara kerja kalau minta kepada Allah gitu. Berarti di antara tiga itu yang paling beresiko tuh yang pakai jin ya, Ki? Dan paling cepat. Tapi beresiko. Nah, kalau dari Ki Sukma sendiri, ada nggak sih persyaratannya seperti puasa atau apa gitu? Amalan-amalan khususnya gitu, kalau menggunakan pelet? Tergantung ya, kalau di tempat saya rata-rata, kalau dia ilmunya kasepuhan, atau ilmu kita ilmu Nusantara, biasanya pakai puasa, Mas. Biasanya. Tapi kalau misalnya saya dapatkan ilmu Timur Tengah gitu, ilmu yang berbahasa Arab gitu, itu hampir 90% nggak pakai puasa. Wirid aja gitu. Oh, wirid aja. Wirid aja. Terus tapi memang ilmu hikmah ini rapotnya modalnya harus gede. Karena kita ada bahan buhur, minyak. Nah, yang mahal itu buhur minyaknya itu, Mas. Yang mahal itu. Selalu di situ ya pakainya, maksudnya bahan utamanya. Bahan utamanya itu. Kita kalau ilmu hikmah itu Timur Tengah itu kita nggak pakai kembang, nggak pakai sesajen, nggak pakai jajanan pasar, enggak. Yang paling inti utama adalah buhur dan minyaknya itu. Intinya di situ. Intinya di situ. Mekanisme pelet gimana, Ki? Kalau misalnya sampai target tergila-gila itu, misalnya kalau yang tadi kan ada 3 cara ya. Mungkin kalau yang dari Allah nggak kayak gitu ya maksudnya? Kalau tetap semua namanya pelet itu kan dia membolak-balikan hati ya. Sistemnya mempengaruhi intinya. Menarik, yaitu sistemnya menarik, mempengaruhi dulu, habis itu menundukkan baru ditarik. Sistemnya begitu. Jadi kalau misalkan kita minta kepada Allah, berarti Allah akan memerintahkan para malaikat dan bala tentaranya untuk mendekatkan si fulan ini dengan target. Caranya bagaimana? Bisa aja misalkan dia lagi scroll IG, ketemu IG-nya cowok itu terus, IG kita terus. Itu energi itu, alam itu akan bekerja sama dengan para malaikat itu, dan dengan energi, dengan residual energi dan gelombang-gelombang elektromagnetik itu untuk mengarahkan kita. Gitu, entah dari mana aja gitu ya, tiba-tiba dia bisa dekat sama kita, kenal sama kita gitu. Tapi kalau misalkan dari Khodam, biasanya dia akan mempengaruhi dari alam mimpi tadi. Pengaruh alam mimpi tadi dan alam bawah sadar. Makanya orang yang dipelet itu harus kenal dulu sama kita, sehingga ada memori dalam otak dia. Dimainin ya? Dimainin memorinya itu. Jadi misalkan nih, kita sudah kenal sama dia sekitar 3 bulan yang lalu. Kan namanya otak itu kan dia sistem berlapis-lapis, Mas. Berlapis-lapis. Jadi yang terbaru itu yang paling atas. Nanti yang sudah kemarin, sebelum-sebelumnya itu makin lama makin turun, makin bawah. Makanya kadang-kadang yang paling bawah ini kita suka lupa. Tapi sekali kita ketemu, kita bisa ingat lagi. Jadi naik lagi ke atas ingatan itu. Nah, permainan si Khodam ini adalah dia mencari rekaman-rekaman bersama kita yang saat-saat indah dimainin sama dia, taruh di atas. Nah, itu habis dimanipulasi lagi sama dia, entah di mimpi itu
seperti kita ngedate, ya tempat-tempat yang romantis gitu ya. Habis itu apa namanya dia berjima, dan dengan itu kan sama aja dia dijima sama hodam, dijima sama jin. Target itu dijima sama jin. Nah, dijima sama jin sama manusia itu lebih nikmat dijima sama jin. Oh gitu. Karena dia ukurannya bisa besar, bisa kecil gitu ya. Macam-macam gitu, sehingga dia akan terpengaruh alam bawah sadarnya. Nah, itu mekanismenya, sehingga pada waktu dia bangun, dia terngiang-ngiang, teringat-ingat sama target, sehingga kalau dia terus-terusan dibegituin, dia kan gila mas. Gilanya begini, otaknya kepikiran kita, hatinya enggak. Gitu. Kenapa dia bisa gila itu begitu? Hatinya nggak mau sama dia, tapi pikiran tuh mau ke sana terus gitu. Gitu. Jadi hati dan pikiran tuh nggak sinkron. Terus tadi kalau balik lagi ke resiko si orang yang menggunakan ini apa nih Ki? Biasanya kalau misalkan kalau ilmu hikmah sendiri, kita bahas ilmu hikmah dulu ya, yang jalur putih dulu ya. Padahal kalau jalur hikmah, biasanya hodam-hodam ini tergantung Allah approve apa enggak. Dilihat dulu Allah ini approve apa enggak. Kalau misalnya Allah mengatakan iya, hodam ini akan bekerja. Tapi kalau Allah mengatakan tidak, mereka tidak mau kerja. Itulah makanya di masyarakat terkenal ilmu hitam lebih cepat daripada ilmu putih, benar nggak? Iya benar. Ya, lebih banyak terdengar seperti itu kan. Karena kalau para hodam-hodam dari ilmu hikmah ini, mereka tidak berani kalau Allah belum mengatakan iya. Nah, mandatnya dari mana? Dari malaikat. Dari bos mereka atau atasan mereka atau manajer mereka, malaikat. Kalau mereka nggak ngomong jangan, mereka nggak bisa gerak. Mau kita wirid gimana pun, tetap mereka nggak bisa gerak. Tapi kalau misalkan Allah sudah mengatakan iya, diperintahkan malaikat itu, malaikat memerintahkan hodam dari asma itu atau ilmu itu untuk bekerja, 3 hari juga jadi mas. Oh gitu. Cepat. Nah, kalau misalnya jalur kiri, jalur ilmu hitam, ya perjanjiannya apa dulu? Pasti ada tuh ya. Pasti ada. Sekarang dia kan ibaratnya kalau ilmu jalur kiri itu, kita itu kerjasama sama preman. Dia kan bukan bawahan kita. Jin-jin yang danyang-danyang itu kan jin satu kelompok, jin satu tempat yang kita suruh, kita kasih job. Mereka otomatis kita suruh mereka kerja, mereka otomatis butuh bayaran dong. Bayarannya apa? Gitu loh. Fee-nya apa nih gitu. Kalau sekedar makanan doang ya itu mah cetek amat gitu. Mereka butuh apa? Misalkan mereka butuh kepala kambing kek, atau kepala sapi kek, atau misalkan dia pengen setelah mereka menikah anak pertama kek. Mereka mau ya tergantung persetujuannya apa. Gitu. Tergantung persetujuan apa. Dan sebenarnya kepala kambing, kepala sapi, anak gitu, itu mereka jin itu nggak butuh itu mas. Mereka hanya butuh ente taat aja sama dia. Butuh sesat aja. Iya, ente taat aja sama dia dan tergantung sama mereka. Oh gitu. Gitu. Setelah kita tergantung sama mereka, jin itu semau-maunya, sesuka-sukanya. Nanti lama-lama ente nggak boleh disuruh sholat, lama-lama ente nggak boleh puasa pas bulan Ramadan. Pokoknya dia cari teman ke neraka aja, dan dia akan terus memperlakukan ente seperti itu, memperlakukan ente seperti budak dia sampai ente mati. Gitu. Bahaya juga ya. Iya, ya awal-awal sih kayak angin sorga ya, terakhir-terakhir yang ngeri juga gitu. Nah, Ki, balik ke pelet nih. Banyak yang beredar di luar itu kan ada pelet birahi, kunci syahwat. Itu sama nggak cara kerjanya? Apa seperti apa Ki? Kalau pelet birahi itu tuh nggak ada ilmu lain kecuali menggunakan jin. Karena harus menggunakan hodam untuk menjima si target. Nggak ada yang lain. Itu tuh supaya birahi naik itu tuh jin itu bekerja di alam bawah sadarnya. Nah, jin itu kan bisa masuk pori-pori. Sehingga kalau jin pelet birahi itu tuh nggak harus tidur. Kalau pelet yang sistemnya mahabbah untuk jalbu kolbi itu biasanya dalam kondisi tidur untuk mempengaruhi pikirannya. Tapi kalau misalkan untuk pelet yang sifatnya birahi itu si target tidak harus tidak harus tidur. Karena dia hanya sifatnya untuk menaikkan birahi aja. Menaikkan birahi itu gampang buat jin. Misalkan dia tahu G-spot kita di mana, di situ dimainin. Dimainin caranya bagaimana? Dia masuk dulu ke aliran darah kita. Kita naik birahi itu kan karena darah kita panas mas. Iya. Iya kan? Karena darah kita panas. Lalu darah kita panas sehingga birahi kita naik gitu. Permainan kita, dan jin itu bisa masuk ke darah melalui pori-pori. Disitulah dia bermain. Jadi birahinya naik. Nah kalau mengunci birahi, ya caranya yang pertama dia pada waktu alam bawah sadar, dia pada waktu orang situ itu tidur, dia masuk alam mimpinya, dan dia itu melihatkan jelas muka kita
berwujud seperti kita, bertasyakur seperti kita, masuk ke alam mimpinya dan berjima dengan dia sehingga terngiang-ngiang tuh di dalam otak dia dan pikiran dia kalau ternyata dalam mimpinya misalkan si Andre itu mainnya jago juga ya gitu ya. Sehingga terpikir-pikir, terngiang-ngiang, pada waktu dia chattingan sama Andre, si jin ini masuk ke dalam aliran darah. Itu buat dia panas, darahnya panas sehingga birahinya naik. Cara kerjanya double, 2 kali. Tapi ada nggak sih Ki, kalau ilmu pelet itu kayak dari turunan gitu maksudnya? Kalau sebenarnya ilmu pelet itu kalau dibilang dari turunan enggak, tapi khodamnya iya. Oh gitu. Khodamnya iya. Jadi kalau misalkan misalkan bapak saya misalkan kakek saya sudah meninggal gitu ya. Memang udah meninggal sih. Terus dia menurunkan ke saya gitu ya. Nah, tapi tidak dengan amalannya, dengan cara memerintahnya, maka si khodam ini akan bekerja semaunya dia. Kalau dia merasa perlu kerja nggak ya udah gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita dapat dengan amalannya, dapat dari khodamnya sehingga itu sifatnya diturunkan. Yang diturunkan itu khodamnya, amalannya ini hanya untuk sarana untuk bisa berkomunikasi dengan dia. Ibaratnya kuncinya lah. Nah, itu semua pasti harus begitu. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir setelah saya telusuri nggak ada bedanya dengan ijazah sih mas. Yang kita dapatkan dari guru, dari mesin nggak ada bedanya. Cuman bedanya yang dari kakek kita itu lebih dekat karena satu darah, lebih cepat lah efeknya gitu. Nah Ki, boleh jelasin sedikit nggak penjelasan beberapa ilmu pelet nih? Kayak yang terkenal kan pelet lintrik, panggonan, jaran goyang, atau semar mesem, atau mungkin pelet mani gajah gitu. Sebenarnya gini, sebenarnya semua ilmu pelet sama aja mas. Intinya sama? Intinya sama, cuman versinya aja berbeda-beda. Dan cara tirakatnya berbeda-beda. Gitu. Ada yang tinggal dibaca doang, ada yang harus pakai puasa, ada yang harus berkholwat, pokoknya beda-beda. Caranya berbeda-beda. Itu namanya thariqah, namanya itu jalan menuju tujuannya berbeda-beda. Tapi tujuannya satu, yaitu mendapatkan si fulan. Intinya gitu kan. Ya, mendapatkan si fulan. Nah, jadi sebenarnya prosesnya ada yang pakai puasa. Puasa ini untuk apa? Kayak misalkan rata-rata semar mesem, jalan goyang, ilmu mujauh itu rata-rata pakai puasa. Kenapa harus pakai puasa? Kenapa gitu? Nah, karena pada waktu kita berpuasa, energi kita itu tuh, frekuensi energi kita tuh menurun. Kita lemas kan? Lemas, sehingga pada waktu kita lemas frekuensi kita tuh menurun dan itu bisa menyamai dengan frekuensi mereka, satu frekuensi. Ibarat kita kalau mau cari radio, kita frekuensi harus sama, biar nyambung. Nah itu untuk menyambungkan si frekuensi kita ini, kita turunkan, kita lemesin badan kita, lemes sampai dengan berpuasa sehingga frekuensinya sama dengan bangsa mereka. Bangsa mereka ini kan sudah frekuensi energinya itu rendah. Frekuensi rendah, kita ini frekuensi tinggi. Padahal kita di frekuensi tinggi untuk ngedapetin frekuensi rendah, ya kacau balau, nggak nyambung terus. Jadi frekuensi kalau ini 3 Hz, ini harus 3 Hz. Sama nih, baru bisa ngobrol. Gitu. Kalau ini 4 Hz, 4 Hz. Kalau kita 80 di sini 3, susah. Nyambung. Nah ini untuk menyambung ini, frekuensi kita dengan mereka. Sehingga pada waktu frekuensi kita dengan mereka sudah tersambung, kita bisa memerintahkan mereka untuk bekerja, mereka bisa nangkap apa yang tujuan kita. Oh gitu. Gitu sebenarnya. Tapi kalau misalnya nggak pakai puasa, gimana kan frekuensi kita tinggi? Bagaimana dengan frekuensi mereka yang rendah? Itulah kita namanya ada tawasul namanya. Apa tuh? Tawasul itu sanad dari guru ke guru terus sampai sahibul warid atau pemilik ilmu tersebut. Nah caranya adalah kita nggak langsung konteks si khodamnya, tapi kita melalui bertawasul kepada guru kita, gurunya lagi, yang mana guru-guru ini sudah tidak arwah. Padahal kita mendoakan mereka, guru-guru para arwah, para aulia ini sudah mengerti tujuan kita. Di situ kan ada kusna ila ruh wa ala niyati wal hajat. Dan hajat kita adalah kita berdoa hajat kita. Nah, para aulia ini sudah mengerti tujuannya apa, karena kita mengamalkan ilmu mereka. Tersambung dulu ke mereka, ke para masyaikh, kepada guru kita, baru melalui wasilah guru-guru kita ini dia bisa memerintahkan khodam dari ilmu tersebut. Makanya pentingnya sanad. Kalau misalnya kita tidak ada sanad, nggak melalui wasilah dari guru-guru kita ini, kita langsung connect ke khodamnya, nggak akan nyambung. Karena khodamnya akan berpikir, ente siapa? Anak kagak kenal. Gitu loh. Nah, jadi sesama bangsa gaib ketemu.
bisa satu frekuensi, kita ngedoain para masyaikh dulu, kita ngomong sama para masyaikh dulu, tujuan kita apa, para masyaikh baru memerintahkan si khodamnya untuk kerja, gitu caranya. Kalau nggak pakai puasa. Ki, ciri-ciri orang yang kena pelet seperti apa, Ki? Banyak ciri-ciri orang yang kena pelet. Yang paling parah itu biasanya dia akan kebayang-bayang terus ya. Mimpi, kebawa mimpi terus, karena mimpi itu kan dimasukin khodam ya, dimasukin jin ya. Dia mimpi terus si orang tersebut, ya bisa mimpi jima lah sama orang tersebut dan sebagainya. Nah terus jadinya kerja jadi nggak fokus, apa-apa nggak fokus, pokoknya kepikiran orang tersebut lah. Tapi hatinya tidak ya. Ingat, orang yang kena pelet itu hatinya waras, tapi pikirannya mengeblank, gitu ya. Jadi dia bukan letaknya bukan di hati, karena maha membolak-balikkan hati itu hanya Allah semata. Jin, khodam, malaikat, para aulia, manusia itu nggak bisa. Nabi sekalipun nggak bisa. Hanya Allah semata yang maha membolak-balikkan hati. Gitu loh. Jadi tetap para makhluk, namanya makhluk itu luas ya. Malaikat, khodam, jin, makhluk itu hanya mempengaruhi pikiran manusia. Selayaknya orang menghipnotis orang, kita bisa hipnotis orang nih. Yang kita pengaruhi kan pikirannya. Tiba-tiba ngeblank kan, tiba-tiba dia mau ngasih aja duit, ngasih apa gitu kan, kerjaan apa yang kita mau. Tapi bukan hatinya. Gitu. Ke situ ya. Caranya begitu itu. Kelihatan lah ya intinya. Kalau pikirannya udah kesono mulu, tapi hatinya sebenarnya nggak mau gitu. Itu kena pelet gitu. Kena pelet itu. Gitu. Kadang-kadang aja gimana? Gue tuh sebel sama dia, tapi kok pikiran mulu ya? Nah, itu hati-hati deh tuh. Hati tuh sobat kumis di rumah tuh. Iya. Ki, balik ke Ki Sukma nih. Setiap pasien yang datang Ki Sukma ada pantangannya nggak sih? Kalau saya sih simpel sih. Sebenarnya bukan dibilang pantangan juga sih Mas Oik ya. Jadi segala sesuatu yang di tempat saya itu syariat Islam aja gitu. Yang dilarang di Islam nggak boleh dikerjakan. Tapi kalau mohon maaf nih, ada yang datang mempunyai maksud jahat gitu Ki, itu gimana Ki? Kalau dia punya maksud jahat, ya pada waktu pengerjaan itu akan ketahuan Mas Oik. Oh gitu. Iya. Jadi ada Ki cerita kayak gitu, maksudnya pasien Ki Sukma datang nih, terus Ki Sukma tahu nih kayak jahat gitu. Pernah kejadian kasusnya waktu itu tahun 2000, waktu saya masih Cibubur itu tahun 2020 berarti. Iya 2020 benar. Jadi kan saya kan kalau orang datang ke saya kan saya terima aja lah gitu ya. Dan kita kan memang kalau orang datang itu misalnya ada kita setelah ngobrol 5, 10 menit, 20 menit gitu ya. Saya punya feeling sebenarnya, saya sama orang ini serak apa enggak gitu. Orang ini bermasalah apa enggak. Itulah namanya mata batin. Kita punya batin itu tajam. Kita senang apa enggak sama orang ini, nyambung apa enggak ngomong sama orang ini. Gitu, mau menerima obrolannya menerima obrolan dia apa enggak gitu ya. Kita setiap kali apa yang dia omongin, kita tuh nggak mungkin gitu. Atau ini benar. Itu namanya ketajaman batin. Memang waktu itu dia datang ke tempat saya untuk konsultasi dulu, habis itu dia tiba-tiba mau pakai jasa saya untuk memikat si fulanah gitu ya. Cuman waktu itu sih saya sudah feeling nggak enak sebenarnya. Cuman kita karena profesional kerja ya. Jadi oke lah, selama dia bisa memenuhi syarat yang saya minta gitu, kayak dengan maharnya sekian, bahannya ini segala macam, dia sanggup. Oke, saya coba kerjakan. Pada saat saya kerjakan, saya kan mau berusaha husnuzon ya, jangan sampai kita suuzon gitu. Tapi si khodam ini terus-terusan ngomong kalau bahwasanya ini bermasalah. Akhirnya hampir 2 minggu saya kerjain, kok biasanya saya seminggu selesai gitu ya, paling lama 10 hari itu selesai, kok 2 minggu lebih nggak kelar gitu kan. Akhirnya saya langsung to the point sama pasien kita, coba jujur sama saya, ini apakah betul antum sudah menikah? Diem tuh. Iya Ki Sukma. Lah kenapa masih ini? Ini siapa? Antum tujuannya apa? Antum ini kayaknya bukan karena mencintai, kayaknya ada sesuatu yang lain. Antum berusaha dengan mal, dengan uang, dengan harta. Baru dia jujur. Cewek itu simpenan orang besar, orang kaya, salah satu orang besar di Indonesia lah gitu ya. Dan karena dia melihat cewek ini simpenan orang besar tersebut dan dikasih uang tiap bulan puluhan juta. Nah, si pasien kita ini tergiur sama uangnya sebenarnya.
Nah, tapi bininya ini nggak setuju, nggak mau lah, diem-diem lah dia mau pelet si cewek ini. Gitu. Jadi udah buat nyakitin istri pertamanya, hati istri pertamanya. Memang dalam Islam nggak ada loh ya, maksudnya kalau kita mau menikah lagi harus izin istri pertama. Itu hukum Islam aslinya nggak ada, itu hanya hukum di Indonesia. Gitu. Tapi balik lagi ini ilmu hikmah loh, ini berurusan dengan qalb, berurusan dengan hati manusia. Kalau misalnya kita menyakiti hati orang lain, apalagi istrinya, yang mana istrinya itu doanya adalah keramat buat dia, itu kan akan bermasalah di dia, gitu loh. Dan kalau misalnya dia menikahi wanita tersebut karena hartanya, berarti kan udah nggak benar, gitu kan. Berarti nanti akan jadi masalah-masalah baru. Makanya Khodamnya selalu menolak, nggak mau, dan itu ketahuan sama saya. Gitu. Ada juga waktu saya bujangan dulu ngerjain, ngomongnya ngakunya suaminya, ternyata itu suami orang lain, suami orang. Ternyata itu cowok itu, dia pasien kita cewek, dia mau sama cowok itu, ternyata cowok itu suami orang, ngomongnya sama suami dia gitu. Akhirnya saya deksak, ini kok saya dapatnya ente tuh buat ente mau melet suami orang gitu maksudnya. Enggak kok suami saya. Ya udah saya diemin, akhirnya kalau lama-lama mungkin ditegur sama Khodamnya apa gimana, apa ditegur sama Allah gitu ya dalam mimpinya. Akhirnya satu waktu dia jujur sama saya. Kalau ada begitu, bermasalah begitu, ya saya balikin maharnya, Mas. Gitu. Saya balikin gitu. Ya. Tapi kalau kebanyakan pasien Kisukma ini terlalu orang yang udah berumah tangga ya berarti? Mayoritas sih, sebenarnya bisa dikatakan 75% ya. Berarti ada yang masih pacaran juga? Ada yang masih pacaran, ada. Yang baru mau memulai, misalnya mau nikahin tuh ada. Kalau yang sama jenis Ki, ada juga nggak Ki? Kaum Nabi Lut? Kaumnya Nabi Lut ya. Jadi ini memang ada beberapa yang pernah ngontek saya untuk sesama jenis gitu, kaum Nabi Lut gitu ya. Dan saya jujur sangat menentang keras perbuatan ini. Nah, jadi dulu mungkin dengan karakter saya yang dulu gitu, saya belum mempelajari tasawuf yang dalam, mungkin saya langsung akan melaknat, kata-kata saya kasar gitu. Cuman sekarang saya paling mengedukasi mereka untuk, paling saya ngomong nggak ada gitu. Dan selalu minta ke saya, jadi saya nggak marah sama mereka lagi. Tetap saya katakan, saya jawab dengan halus. Jawaban saya halus tuh ya mungkin dia maharnya berapa untuk pelet si cowok ini gitu, sesama cowok gitu kan. Saya bilang 150 juta gitu. Sebenarnya kalau misalnya saya memberikan suatu mahar yang tidak masuk akal, saya minta 1 miliar, 250 juta, 500 juta untuk pelet doang gitu ya. Itu berarti saya menolak secara halus. Sebenarnya kalau mereka ngerti ya, itu saya menolak secara halus gitu. Karena saya tahu mereka nggak akan mampu. Gitu. Kalau mampu saya yang bingung kerjanya gimana gitu. Nah, berarti ya ada intinya tapi ditolak aja ya, Ki. Saya tolak, ada aja memang. Alhamdulillah Ki kalau begitu Ki. Karena kalau misalkan saya membantu urusan kaum Nabi Lut, itu saya juga kena, Mas. Kena apanya? Kena dosanya. Iya pasti. Iya, karena memfasilitasi namanya. Oh iya. Gitu. Tapi berarti kalau dalam rumah tangga nih, sedang ada rumah tangga misalnya kacau balau, hampir cerai gitu, itu ilmu pelet itu bisa membantu ya Ki? Sangat membantu kan, dan itu memang diturunkan untuk hal-hal tersebut. Untuk itu awalnya. Memang ya? Untuk hal tersebut. Kalau melakukan ritualnya seperti apa Ki ketika ini, kalau boleh tahu gitu, yang sudah berumah tangga gitu? Ritual pelet itu saya ngomong secara garis besar ya, karena memang mereka ada setiap ilmu itu tuh punya keunikan masing-masing. Memang salah satu mungkin pernah yang saya punya Raja Bongas itu, dia misalkan pakai lampion, ada yang pakai lampu-lampion. Jadi kan lampu-lampion itu kan taruh di belakang kita, nanti ada bayangan tuh. Nah, pakai namanya pelet bayangan itu namanya. Ada yang di bawah bantal, ada yang pakai ketumbar, pakai bubur ketumbar, ada yang pakai yang kayak ginseng itu yang sering buat masak. Jahe. Pakai jahe. Katanya ada yang pakai celana dalam. Nah, itu hanya media. Nah, itu untuk cium baunya aja Mas sebenarnya. Cium baunya. Si jin itu mencium baunya si target gitu ya, untuk dia menghampiri si fulana. Darah juga begitu? Darah juga begitu. Damnya itu cari itu dia kemana. Itu hanya butuh wanginya aja sebenarnya intinya. Wangi tubuhnya gitu. Gitu. Jadi itu salah satu cara-cara. Jadi cara-cara banyak, tapi mayoritas pada umumnya biasanya yang paling kita butuhkan adalah nama dan nama nasab orang tuanya.
Dan biasanya kalau untuk ilmu begini biasanya nama ibu biasanya. Oh, bukan nama bapak? Bukan nama bapak malah, justru nama ibu gitu. Kayak bank berarti? Iya, berarti bin misalnya namanya Ari bin Nafisah misalkan gitu. Ibu, jadi ya? ibunya yang diincar, bukan bapaknya. Nah, tapi kalau misalnya bisa ada dua-duanya lebih bagus. Jadi itu wajib, syarat wajib dalam mengerjakan apapun, nama dia dan nama orang tuanya itu harus ada. Itu yang pertama. Yang kedua, sisanya ya ada yang menggunakan foto gitu ya, fotonya ditempelkan lalu diikat dengan benang merah gitu. Nanti kita asapin dengan buhur. Ada yang menggunakan pelet dengan angin, dengan menggunakan angin kita harus tertiup angin, taruh digantungin di pohon. Berbeda tergantung ilmu yang kita gunakan itu tuh elemennya tuh lebih keras di mana. Dan kita bisa hitung juga nama orang tersebut itu lebih ke elemennya ke arah api kah, ke arah tanah kah, ke arah angin kah, ke arah logam kah, kayu kah gitu. Itu nanti ada perhitungan falaknya gitu. Misalkan namanya Muhammad mim ha mim dal gitu ya. Nanti M-nya berapa, hitung H-nya berapa, mimnya berapa, dalnya berapa. Nanti kita hitung dapat angka sekian, kita lihat indeksnya ini masuknya golongan api, angin, air atau apa. Oh gitu. Nanti setelah itu kita tinggal cocokkan dengan ilmu yang berurusan dengan itu, karena ilmu itu tuh kan hodamnya juga ada yang golongan yang dari nar, golongan dari mal, dari air gitu, dari bahar gitu, dari laut gitu ya. Ada yang dari riyah, dari angin gitu ya, dari turab, dari tanah gitu. Jadi beda-beda tergantung dari ilmu. Nanti kalau misalkan dia lebih banyak apinya nih, berarti kita bermain di ilmu-ilmu yang sifatnya ifrit nariyah. Dari ifrit bangsa api. Nanti kita pengerjaan biasanya kita kalau mau cepat pakai api unggun. Dibuang di api fotonya. Nah, kalau menggunakan angin ya digantung. Gitu. Itu rumus bahaya itu. Macam-macam ya. Nah, jadi kalau orang yang udah punya ilmu hikmah yang dalam pasti tahu ilmu itu. Tapi kalau pertanyaan selanjutnya, pernah gagal Ki berarti Ki? Ya pernah. Gagalnya karena itu, dia nggak mau jujur di awal, Mas. Pasti begitu ya? Iya. Kebanyakan. Kalau sekarang gini, mereka minta tolong sama saya, tapi mereka nggak mau jujur, ya gimana? Otomatis saya juga pengerjaannya kan akan pasti gagal lah. Tapi bukan karena mereka punya ilmu kebatinan lain tuh Ki? Maksudnya gagalnya dari situ nggak gitu kira-kira? Kalau selama ini sih saya untuk pengerjaan misalkan orang itu ada pegangan atau ada apa gitu ya, alhamdulillah sih nggak ada pernah masalah ya. Bukan, kalau kebalikannya misalnya si target yang ini kayaknya ada yang jagain gitu atau gimana? Iya. Nggak ada masalah. Misalkan Mas Oik nih, tolong sama saya untuk si Fulanah gitu. Ternyata Fulanah ini ada ilmunya. Sama ini nggak ada masalah sih, kena-kena aja. Kena aja. Kalau emang bener gitu ya tujuannya. Dan kan itu kan memang kalau hajat-hajat seperti itu misalnya ada penjaganya nih, ya paling saya nego dulu jaganya. Kalau dia nggak bisa nego ya dia tinggal dihantam aja, tinggal ribut gitu. Mau ribut ya ribut aja kalau ribut soal jin mah. Oh gitu. Kan kita kan punya ilmu kan macam-macam. Ada yang golongan jin, golongan awan. Kalau golongan awan di sana nggak tembus ke kita, ke golongan korin. Golongan korin nggak tembus, kita golongan ifrit. Golongan ifrit nggak tembus itu udah jarang lah golongan ifrit nggak tembus. Ya udah kita hancurin dulu pakai ilmu malaikat. Kita hancurin dulu hodamnya, selesai dia kosong, baru kita masukin peletnya gitu. Oh, sistemnya gitu. Gitu kita namanya perangnya begitu atuh, harus pakai strategi lah. Oke, ilmu pelet ada yang berbentuk benda apa minyak nggak? Kalau benda dan minyak itu tetap harus ada hodamnya, Mas Oik. Ini jasa jual belinya banyak Ki soalnya Ki sekarang. Ya, itu hati-hati ya. Jadi rata-rata minyak atau minyak atau benda tersebut biasa rata-rata bersifat energi aja. Energi. Nah, energi itu bagaimana? Yang bikinnya diwirit, habis itu ditiup-tiup bisa jadi. Segampang itu? Iya. Oh. Itu isinya energi gitu ya. Tapi kalau misalkan mau menggunakan hodam, otomatis dia harus mencari dulu ada hodam atau jin mana yang mau masuk ke tempat itu, dan dia harus tundukkan dulu jin tersebut, dan kita harus tahu jin ini dia kelebihannya apa. Sudah kita lihat dia kelebihan, misalnya bab mahabbah, tanya nama dia siapa, kita habis itu kita tawarkan untuk masuk ke dalam benda tersebut. Mau nggak? Kalau nggak mau kita tundukin dulu, tapi jangan dibunuh ya, tundukin dulu. Tundukin, setelah ditundukkan dia kalah, baru kita paksa untuk masuk ke dalam benda tersebut, sehingga dia kan takut sama kita. Kita sudah mengalahkan dia takut sama kita, dia akan memberikan satu alamat, asma kunci namanya. Satu kalimat untuk memerintah dia. Jadi ibaratnya kita itu tuh maksa preman untuk tinggal di rumah kita, gitu intinya gitu. Nah, supaya si jin ini nggak keluar seenak jidat,
Gitu, kita kunci rumahnya. Gitu, kita kunci rumahnya dan kita punya kuncinya. Dan kita punya cambuk, kita taruh di badan itu GPS. Jadi kalau misalnya dia mulai macam-macam, kita tarik balik orang jin tersebut. Jadi dia tuh seperti ibaratnya seperti menaklukkan hewan lah, ngomong kasarnya. Memperbudak hewan, kayak ibarat kalau ngomong kasarnya kayak gitu. Memperbudak hewan yang mana jin itu kita paksa untuk bekerja, yang mana kalau mereka akhirnya membangkang, kita punya satu amalan khusus untuk bikin dia kapok, bikin dia tersiksa gitu. Gitu. Jadi seperti kita bikin mereka kerja paksa. Berarti lebih ke situ ya, kayak kalau yang benda atau minyak itu sebenarnya kurang berpengaruh gitu ya. Jadi memang kalau misalkan mau beli benda-benda minyak atau apa tuh namanya cincin atau apa gitu ya, yang ngomongnya berhodam, tanya asma kuncinya apa. Asma kuncinya apa, cara berkomunikasinya bagaimana, lalu kalau membangkang, menundukinnya gimana? Ilmunya apa nundukinnya, gitu. Tapi berarti Ki Sukma ada barang kayak gitu? Ada. Boleh tahu Ki maharnya berapa Ki? Kalau boleh tahu ini Ki. Ada. Yang kayak cincin yang saya pakai ini kan juga ada hodamnya. Oh gitu Ki. Yang ini. Nundukinnya pakai ini. Ini hotam. Bukan hotam Sulaiman ya. Ada hotam Sulaiman yang lain. Iya. Bukan yang bintang, yang itu bukan. Ini kan bukan kan? Iya, bukan yang bintang-bintang, yang Daud. bisa bintang Daud gini-gini gitu kan? Bukan, ini seperti lapis. Ya enggak? Seperti segitiga lapis kan? Iya. Nundukin ini pakai ini. Ada bacaannya. Gitu. Jadi hodam itu nggak sembarangan. Jangan mudah terpengaruh dengan mahar murah. Pelet langsung jadi enggak gitu. Nggak segampang itu. Kalau segampang itu mah semua orang bisa seenak jidat pelet orang ya. Gitu. Tapi ini Ki Sukma kan termasuk pakar spiritual yang menggunakan media nih yang mudah ditemukan. Kalau yang lain-lain tuh agak sulit, misalnya untuk melakukan ritual tuh bahan-bahannya susah banget nih teman. Nah itu menurut Ki Sukma gimana tuh yang kayak gitu? Sebenarnya kalau misalkan yang susah-susah itu biasanya ilmu-ilmu kesepuhan, Mas. Oh gitu. Biasanya. Nah, kayak misalkan butuh sesajen ya, butuh jajanan pasar, butuh kembang ini, kembang itu, kembang ini, kembang itu gitu. Kenapa kita bahannya susah? Karena kita gak bisa naklukin dia. Gitu. Contoh misalkan gini, ada satu orang cerdas, orang yang hebat di bidang broadcasting. Kita ini orang biasa, mau dia tuh kerja tempat kita, pasti mintanya macam-macam. Minta mobil apa, apartemen sekian, gaji sekian gitu kan. Tapi kalau misalkan yang ngomong itu orangnya lebih hebat dari dia dan lebih kaya dari dia dan dia tuh hormat sama kita, dia nggak berani minta macam-macam, Mas. Siap kapten, bener gak? Iya. Nah begitu juga dengan hodam. Saat si hodam atau jin tersebut kita perintahkan dan kita ilmunya lebih tinggi dari jin tersebut, dia nggak berani minta macam-macam. Nggak berani itu minta yang namanya kepala sapi, kepala kambing, atau jajanan pasar, atau apa namanya kembang aneh-aneh. Nggak. Yang penting kita punya satu ilmu yang mana itu lebih tinggi dari dia dan bisa untuk menyiksa dia kalau dia macam-macam. Itu yang penting, kuncinya di situ. Jadi kalau kenapa rata-rata ilmu bahan-bahan tempat saya, media-media tempat saya nggak ribet-ribet gitu ya. Kalau perawatan saya cuma tawasul doang. Nggak pakai dupa, serius. Nggak pakai dupa, nggak pakai ini menyan, nggak pakai bunga, nggak. Saya cuma tawasulin doang udah. Tawasulin guru-guru saya loh itu. Tawasul saya dan guru-guru saya. Gitu. Dan jadi gitu, mujarab aja. Karena saya sudah menundukkan si hodamnya dengan ilmu yang saya punya. Ilmu khusus. Makanya dia nggak berani. Gitu. Ki, saya penasaran nih Ki. Dari tadi kan kita ngebahas ilmu pelet, tapi selalu bersinggungan sama, ya kalau bisa dibilang agama lah ya. Nah ini ilmu pelet ini kalau menurut pandangan agama gimana sih Ki? Sebenarnya gini, kalau misalnya tanya tentang hadis ya nggak ada. Nggak ada. Tapi karena ilmu mahabbah ini sebenarnya kalau misalnya dikatakan tidak boleh, kenapa banyak kitab-kitab hikmah yang mana ditulis para masyaikh. Rata-rata masyaikh itu masyaikh dari Maroko, dari Maghribi. Gitu ya. Dan mana ilmu para masyaikh dari Maghribi ini terkenal dengan hikmahnya. Nah, itu diperbolehkan, tetapi
ilmu mahabbah seperti ini digunakan untuk seperti yang tadi, untuk kita disenangi sama orang, kita mau jadi lurah, mau jadi capres, mau jadi pimpinan negara, kita pakai ilmu itu untuk disenangi sama masyarakat. Sebenarnya ke arah situ. Habis itu istrinya selingkuh supaya tarik balik istrinya, atau suami selingkuh tarik balik suaminya gitu ya, untuk menaklukkan, menundukkan anak-anak yang bandel, yang susah diatur gitu kan. Akhirnya kita timbulkan anak itu mahabbah pada orang tua gitu. Nah itu sebenarnya intinya seperti itu. Makanya ditulislah para guru-guru, para ulama, para aulia menuliskan ilmu-ilmu itu untuk bermanfaat buat masyarakat. Nah tapi disalahgunakan sama orang-orang yang nakal. Dia kan bisa nundukin anak, bisa nundukin istri gitu ya. Dia juga bisa menundukkan orang lain yang mana bukan istrinya. Gitu loh, gitu. Nah, jadi kata kalau misalnya boleh ya boleh, tetapi sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan porsinya, gitu loh. Nah kalau misalkan apa namanya perbedaan antara sihir dan doa, ya, kalau sihir itu kita menggunakan khodam tanpa persetujuan Allah seperti menggunakan danyang dan sebagainya itu sihir namanya, tanpa persetujuan Allah, dia jalan aja. Kenapa? Karena setan itu, iblis itu, kalau misalkan dia untuk hajat yang sesat, lebih senang dia ngerjainnya. Karena ada pasti kalau sampai goal, ini kan nar nih sama saya nih. Gitu kan. Tapi kalau misalkan minta kepada Allah, Allah kan banyak pertimbangan. Gitu, sesuai nggak kemauanmu itu, kemauan kamu itu sesuai dengan kemauan saya, gitu kata Allah. Baik nggak untuk kamu? Baik gitu nggak ya? buat kamu, sesuai dengan takdir yang sudah saya tulis di Lauhul Mahfuz. Kadang-kadang kalau kita belajar tasawuf lebih dalam, kadang-kadang kita meminta kepada Allah dan Allah mengabulkan itu tuh kebetulan yang kita minta sama takdir Allah itu sama. Gitu. Jadi kelihatannya lancar-lancar aja. Lancar ya? aja. Tapi kalau misalkan enggak, ya berarti takdir Allah mengatakan berbeda. Gitu. Itu nggak bisa diganggu itu. Kata Allah kalau misalkan ente nggak setuju dengan keputusan ana, silakan keluar dari bumi yang saya ciptakan dan langit yang saya ciptakan. Cari tempat lain aja dah, kata Allah. Cari mana ente? Iya. Terakhir Ki, ada pesan-pesan nggak buat sobat kumis di rumah nih? Silahkan. Yang pertama agak banyak dipesan ya. Yang pertama menggunakan ilmu mahabbah, pemikat ilmu pelet itu gunakanlah sesuai dengan porsinya. Jangan sampai digunakan untuk hal maksiat. Karena kata malaikat Jibril, lakukan segala macam yang kau lakukan, tapi ingatlah semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak gitu. Nah hati-hati juga untuk para pengijazah, para gubes-gubes padepokan, hati-hati. Kalau kamu mengijazahkan sebuah amalan yang mana kau sudah menerima mahar dan kau makan mahar tersebut, tetapi ilmu tersebut digunakan untuk hal-hal yang buruk, maka siaplah mempertanggungjawab itu di akhirat kelak. Gitu, itu pertama. Yang kedua, itu jangan lupa bagian teman-teman yang merasa sudah dipelet gitu, ada sihir dalam badannya, jangan lupa sering-sering membaca ayatul kursi dan sering-sering membaca sholawat 3 kul ya, kul huwallahu ahad, Allahu samad, habis itu al-falaq an-nas, al-fatihah, alif lam mim, al-baqarah pertama, lalu ayatul kursi, lalu sholawat berbanyak 7 kali sebelum tidur, dan jangan lupa untuk wudhu sebelum tidur untuk supaya kita terlindungi dari namanya sihir-sihir tersebut. Supaya ada nur Allah yang nur putih kita itu, nur Muhammad itu melindungi kita pada waktu tidur. Supaya si jin itu nggak bisa masuk di alam mimpi kita, gitu. Gitu. Oke. Siap Ki. Baik, demikianlah obrolan kita seputar misteri dengan Ki Sukma Wijaya sebagai pakar spiritual sekaligus ahli hikmah ya. Semoga ada pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Sekali lagi terima kasih Ki Sukma udah bisa mampir di Kumis, ngobrol-ngobrol banyak pencerahan nih. Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya Ki. Amin. Dan terus update tentang Kumis Kupas Mistis di Transvision Official atau Dunia Lain Transvision, karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kumis.